Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Di sini kami dari kelompok Geko akan melaksanakan praktikum mengenai isolasi dan identifikasi jamur. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jes Laurentius Gabisitorus dengan NIM 2213 091017. Halo, perkenalkan nama saya Kadedia Permatasari dengan NIM 2213091022. Halo, perkenalkan nama saya Diva Emiliana Brutarigan dengan NIM 2213091031. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Reina Nurul Adha dengan NIM 2213091038. Dalam video kali ini, kami akan melakukan sebuah praktikum yaitu isolasi dan identifikasi jamur benang atau kapang pada tempe, morfologi kamir pada tape, dan morfologi cendawan pada cabai yang terkena antraknos dengan menggunakan mikroskop. Indonesia merupakan salah satu negara beriklim tropis dan memiliki kelembapan tinggi, sehingga memungkinkan untuk tumbuhnya berbagai tanaman dan mikroorganisme dengan baik. Salah satu mikroorganisme yang dapat tumbuh dengan baik di Indonesia adalah jamur. Jamur yang berasal dari kata mikos berarti cendawan atau fungi berbentuk payung, adalah organisme heterotrofik. Mereka memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya. Merupakan organisme eukariotik, berspora, tidak berklorofil, reproduksi secara seksual dan aseksual. Organisme eukariotik umumnya tidak mati, tidak memiliki klorofil, dan mengandung glukan, kitin, dan selulosa. Jamur berdasarkan ukuran tubuhnya ada yang makroskopis, yaitu jamur yang berukuran besar sehingga dapat dilihat dengan mata telanjang, dan ada juga jamur yang mikroskopis, yaitu jamur yang berukuran kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu yaitu mikroskop. Jamur makroskopis memiliki struktur umum yang terdiri atas bagian tubuh yaitu bilah, tudung, tangkai, cincin, dan volva. Namun, ada juga jamur makroskopis yang tidak memiliki salah satu bagian seperti tidak bercincin. Itu dari jamur kapang adalah kapang dan kamir. Kamir adalah fungsi uniseluler yang mempunyai ukuran 4-20 kali lebih besar daripada ukuran bakteri. Tergantung pada spesiesnya, bentuk kamir bervariasi yaitu bulat, spheroid, bulat, telur atau elip, silinder seperti sosis, buah jeruk, dan sebagainya. Beberapa kamir tertentu dapat mengalami hidrofisme yang terbentuk sel tunggal atau berbentuk benang. Jika lingkungan mengalami perubahan, untuk identifikasi dan determinasi kamir, bentuk dan ukuran sel, jumlah spora, dan alat perkembangbiakan merupakan indikator yang dapat digunakan kebanyakan, termasuk dalam divisi Asomysotina, contohnya seperti Saccharomyces, Debaromyces, Candida, Brettanomyces, dan Saccharomyces. Untuk yang selanjutnya yaitu kapang. Tubuh kapang terdiri dari jalinan benang atau hifa yang membentuk miselium. Hifa yang tumbuhnya ke atas substrat berkembang menjadi alat reproduksi, sedangkan yang tumbuhnya di permukaan atau dalam substrat berkembang jadi hifa vegetatif yang berfungsi untuk mengambil zat makanan. Hifa ada yang memiliki septa atau sekat dan ada pula yang tidak memiliki septa atau sekat. Pada Ascomycetes, Basidiomycetes, dan sebagian imperfecti memiliki sekat, sedangkan pada Picomycetes tidak memiliki sekat atau tanpa dinding melintang, atau juga yang disebut dengan cyanotic. Ukuran penampakan permuaan dan warna koloni serta tipe hifa bersekat atau bercabang dengan struktur alat reproduksinya merupakan indikator dalam determinasi. Adapun tujuan dari praktikum isolasi dan identifikasi jamur adalah untuk mengetahui dan mengamati morfologi dari jamur benang atau kapang pada tempe, morfologi kamir pada tape, dan morfologi cendawan pada cabai yang terkena antraknos dengan menggunakan mikroskop. Adapun alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini yaitu bahan yang diperlukan adalah yang pertama tempe,
yang kedua tape, yang ketiga cabai yang terkena antraknos, yang keempat media PDA, yang kelima Aquades, yang keenam larutan Clorox, yang ketujuh alkohol 70%, yang kedelapan NaCl, yang kesembilan larutan metilen blue, yang ke-10 kapas, yang ke-11 aluminium foil, yang ke-12 plastic wrapping, tisu steril, dan yang terakhir yaitu kertas label. Adapun alat yang digunakan pada praktikum kali ini adalah 1. Autoclave, 2. Neraca analitik, 3. Magnetic stirrer, 4. Laminar airflow, yang kelima mikroskop elektrik, 6. Cawan Petri 6 buah, 7. Tabung reaksi 1 buah, 8. Beker gelas 1 buah, 9. Jarum Mohse, 11. Bunsen 2. Jarum suntik, 13. Batang pengaduk, yang ke-14 penjepit tabung, yang ke-15 gunting, yang ke-16 scalpel, 17 pinset, ke-18 kaca preparer, 19 cover glass, yang terakhir yaitu yang ke-20 tusuk gigi. Dalam metode mikroskopis, kegiatan yang pertama adalah lakukan preparasi alat. Untuk kegiatan kedua, yaitu timbang PDA sebanyak 7,8 gram dengan menggunakan neraca analitik. Lalu, campurkan dengan Aquades sebanyak 250 ml ke dalam beker gelas dan dihomogenkan dengan menggunakan magnetic stirrer. Untuk kegiatan yang ketiga adalah sterilisasi alat, yaitu cawan Petri, jarum Mohse, tabung reaksi, media PDA, tisu, batang pengaduk, pinset, tusuk gigi, scalpel, gunting, dan pipet tetes yang sudah dilapisi dengan menggunakan kertas. Untuk kegiatan yang keempat adalah setelah semua alat disterilisasi, tuang media PDA ke dalam cawan Petri di dalam laminar airflow dan tunggu hingga media memadat. Untuk kegiatan yang kelima adalah siapkan sampel pertama yaitu tape. Selanjutnya, timbang tape sebanyak 1 gram dengan menggunakan neraca analitik, lalu dihomogenkan dengan NaCl sedikit demi sedikit. Menggunakan batang pengaduk. Setelah homogen, tuang larutan ke dalam tabung reaksi. Untuk kegiatan yang keenam adalah lakukan inokulasi larutan yang terdapat di tabung reaksi dengan cawan Petri yang sudah berisi media PDA menggunakan teknik gores cicak. Lalu, wrapping cawan Petri dan diberi label. Untuk kegiatan yang ketujuh adalah siapkan sampel kedua yaitu tempe. Lalu, ambil hifa pada tempe dengan menggunakan tusuk gigi dan diletakkan berjarak dengan membentuk segitiga di dalam cawan Petri yang sudah berisi media PDA. Lalu wrapping cawan Petri dan diberi label. Untuk kegiatan yang ke-8 adalah siapkan sampel ketiga yaitu cabai yang terkena antraknos. Lalu potong cabai dengan menggunakan gunting atau scalpel membentuk persegi kecil. Untuk kegiatan yang ke-9 adalah siapkan larutan Clorox, alkohol 70%, dan Aquades yang ditempatkan pada cawan Petri. Untuk kegiatan ke-10 yaitu rendam cabai yang sudah dipotong ke dalam larutan Clorox, lalu diamkan selama 1 menit. Selanjutnya, rendam kembali di larutan kedua yaitu alkohol 70%, dan diamkan selama 1 menit. Dan yang terakhir yaitu rendam kembali cabai ke dalam larutan Aquades, lalu diamkan selama 2 menit. Setelah itu, keringkan cabai dengan menggunakan tisu steril. Untuk kegiatan ke-11 adalah letakkan cabai yang sudah kering ke dalam cawan Petri yang sudah berisi media PDA dan diletakkan berjarak dengan membentuk segitiga. Lalu wrapping cawan Petri dan diberi label. Untuk kegiatan ke-12 adalah simpan sampel dan tunggu hingga 3x24 jam. Metode kultur murni. Kegiatan 1 adalah lakukan preparasi alat. Kegiatan kedua, timbang PDA sebanyak 3,4 gram dengan menggunakan neraca analitik. Lalu campurkan dengan Aquades ke dalam beker gelas dan dihomogenkan dengan menggunakan magnetic stirrer. Kegiatan ketiga adalah sterilisasi alat yaitu cawan Petri, jarum Mohse, media PDA yang sudah dilapisi dengan menggunakan kertas. Kegiatan keempat adalah setelah semua alat disterilisasikan, tuang media PDA ke dalam cawan Petri di dalam laminar airflow dan tunggu media memadat.
Selanjutnya adalah siapkan sampel, yaitu sampel tape dan sampel tempe. Sampel cabai tidak digunakan karena cabai tersebut tidak tumbuh jamur. Lalu siapkan sampel pertama, yaitu tape. Lalu inokulasi biakan dengan menggunakan jarum OC ke media yang baru dengan menggunakan teknik gores zigzag. Lalu warping cawan Petri dan diberi label. Kegiatan ketujuh adalah siapkan sampel kedua, yaitu tempe. Lalu bentuk biakan dengan menggunakan sampel berbentuk persegi dengan menggunakan scalpel berbentuk persegi, dan ambil setengah hifa dan setengah agar, lalu diletakkan di media baru di bagian tengah. Lalu warping cawan Petri dan diberi label. Kegiatan ke-8 adalah menunggu hingga 2 kali 24 jam. Yang selanjutnya adalah metode mikroskopis, di mana kegiatan pertama adalah siapkan alat dan bahan, yaitu mikroskop elektrik, kaca preparat, cover glass, jarum OC, scalpel, larutan metilen blue, aquades, bunsen, dan sampel yang sudah dikultur murni. Kegiatan kedua adalah siapkan sampel pertama, yaitu tape. Ambil sampel dengan menggunakan jarum OC, lalu diletakkan pada kaca preparat yang sudah ditetesi metilen blue sebanyak 1 tetes, lalu dihomogenkan menggunakan jarum OC. Setelah homogen, tutup kaca preparat dengan menggunakan cover glass. Kegiatan ketiga adalah amati sampel tape dengan menggunakan mikroskop elektrik. Pada kegiatan keempat adalah siapkan sampel kedua, yaitu tempe. Ambil hifa pada tempe dengan menggunakan pinset, lalu diletakkan pada kaca preparat yang sudah ditetesi aquades sebanyak 1 tetes. Lalu dihomogenkan menggunakan jarum OC. Setelah homogen, tutup kaca preparat dengan menggunakan cover glass. Kegiatan yang kelima adalah amati sampel tempe dengan menggunakan mikroskop elektrik. Praktikum kali ini kami mengamati morfologi dari jamur, yaitu kamir dan kapang. Di mana pada sampel tape kami mendapatkan kamir sejenis Saccharomyces dengan bentuk bulat atau spheroid. Dan pada sampel tempe kami mendapatkan kapang jenis Rhizopus sp. Dengan morfologi Sporangium, Columella, dan Sporangiophore. Adapun kesimpulan pada praktikum kali ini adalah berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa semua sampel terdapat jamur kecuali pada sampel cabai, di mana karakteristiknya berbeda-beda, sehingga dengan adanya pengamatan morfologi jamur yaitu kamir dan kapang, ini dapat mengetahui karakteristik dari jamur itu sendiri. Berdasarkan jamur yang ditemukan pada sampel tape, terdapat jenis kamir Saccharomyces dengan berbentuk bulat atau spheroid, dan pada sampel tempe terdapat jenis kapang Rhizopus sp dengan morfologi Sporangium, Columella, dan Sporangiophore. Sekian video dari kami mengenai praktikum isolasi dan identifikasi jamur dengan mengamati morfologi dari jamur benang atau kapang pada tempe, morfologi kamir pada tape, dan morfologi cendawan pada cabai yang terkena antraknos dengan menggunakan mikroskop. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga video ini berguna bagi teman-teman ya. Sampai jumpa.